Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membahas hadis ke-26. Dan kali ini temanya adalah tentang tuntutan Allah terkait nikmat. Jadi sebelumnya sudah kita simpulkan bahwa ketika Rasulullah bersabda kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap persendian manusia itu wajib disedekahi. Ini penjelasan para ulama adalah ini terkait dengan nikmat Allah pada tubuh manusia. Ya, jadi esensinya, ruhnya, substansinya itu adalah jenis bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumlah nikmat yang dihitung di sini yang diperintahkan sedekah itu dihitung dari sulama, dari persendian. Padahal hakikatnya aslinya nikmat Allah itu jauh lebih banyak dari sekedar jumlah persendian, gitu ya. Nah, ini sekedar untuk memberikan gambaran kepada kita supaya tahu bahwa sebenarnya hak Allah itu jauh lebih besar daripada yang telah kita lakukan. Ini sebenarnya ibadah yang kita lakukan belum apa-apa kalau dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah. Ya. Kita ini kan sebelumnya sudah pernah mengkaji ya bahwa semua nikmat itu pasti akan ditanya oleh Allah. Di surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Itu mengandung makna sumpah itu. Jadi Allah bersumpah, sungguh kalian pasti akan ditanya terkait dengan semua nikmat. Nah, an-na'im di situ terjemahnya kan nikmat. Di situ nikmat di situ dilekati alif lam jinsiyah istighraqiyah istilahnya. Alif lam yang bermakna jenis yang mencakup segala macam jenis dari yang dilekati itu. Berarti kalau an-na'im di situ ada alif lam jinsiyah istighraqiyah berarti mencakup seluruh jenis nikmat yang kita terima. Nikmat besar maupun nikmat kecil, nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi, nikmat yang ada pada tubuh kita maupun nikmat yang di luar tubuh kita, semuanya pasti akan ditanya oleh Allah. Nah, yang menarik adalah kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, maka ada satu pertanyaan penting yang harus dijawab. Apa itu? Di surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nah, ini gimana itu menggabungkan dua ayat ini? Satu ayat Allah bersumpah pasti akan menanyakan semua nikmat, tapi satu ayat memberitahu bahwa gak akan bisa ngitung nikmat Allah itu saking banyaknya. Terus gimana cara bersyukurnya? Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah sehingga nanti saat di akhirat itu selamat, saat dihisab itu, ya. Nah, kalau kita hitung-hitung dari sisi nikmat Allah itu, memang kan sebelumnya sudah kita bahas, nikmat Allah sekecil apapun atau apapun yang dianggap kecil itu kalau dihitung sebenarnya tetap besar. Contoh misalnya nikmat penglihatan, nikmat bisa melihat ini. Sebagian ulama itu kan menyarankan kalau ingin tahu bagaimana
besarnya nikmat melihat, pejamkan matamu. Jangan cuma beberapa detik, 1 jam gitu ya, dipejamkan. Itu akan terasa besarnya nikmat penglihatan. Nah, untuk mensyukuri nikmat penglihatan seumur hidup ini, sebagian ulama mengatakan andaikan seluruh amal soleh kita itu ditimbang dengan satu nikmat melihat ini saja, ini saya sudah habis itu. Hanya sekedar untuk mensyukuri nikmat melihat. Padahal nikmat Allah bukan hanya melihat. Bagaimana dengan mendengar? Bagaimana dengan nikmat gigi? Gigi ini kelihatan kalau pas sehat tidak terasa nikmat. Coba satu dibuat sakit, baru akan terasa nikmatnya. Seandainya Allah menuntut untuk mensyukuri nikmat sehat satu gigi, kamu wajib bertasbih 1000 kali dalam sehari. Karena ada 32 gigi pada manusia, berarti minimal 32.000 kali bertasbih dalam sehari. Misalnya, andaikan ditutup gitu, bisa nggak kita? Nggak akan bisa, nggak akan kuat. Itu baru nikmat gigi. Gimana dengan nikmat akal? Nggak semua dikasih nikmat akal sempurna. Bukankah ada orang yang oleh Allah dibuat gila? Bukankah ada yang oleh Allah itu orang dibuat idiot? Bukankah ada orang yang dikasih kecerdasan di bawah rata-rata? Bukankah ada yang dikasih ujian autisme misalnya? Terus kalau sampai orang dikasih nikmat akal yang sempurna, yang sehat, ya, bukankah itu nikmat besar itu? Gimana dengan nikmat sehat walafiat? Tidak semua orang dikasih tubuh yang sehat walafiat. Bagaimana dengan yang pincang? Bagaimana dengan yang lumpuh? Bagaimana dengan orang yang stroke misalnya, dan berbagai hal-hal penyakit yang lainnya, ya. Bahkan setiap sel dari tubuh kita itu esensinya sesungguhnya adalah mengandung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, secara akli mustahil ya, kalau mensyukuri tiap-tiap nikmat itu mustahil, itu tidak bisa. Tenaga kita terlalu kecil, umur kita terlalu terbatas. Kita disuruh mensyukuri semua nikmat Allah, tapi di sisi lain kita harus beraktivitas untuk menyelenggarakan hidup. Kita kan gak kayak malaikat yang setiap detiknya beribadah menyembah Allah. Kalau kita ini kan selain menyembah Allah juga menyelenggarakan hidup. Nah, jadi secara akli memang tidak mungkin, mustahil itu. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu ilmunya, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah itu, sehingga nikmat yang banyak itu sudah cukup dikatakan telah bersyukur, ya. Walaupun kita tidak melakukan bentuk berterima kasih yang paling ideal, gitu ya. Nah, gimana itu penjelasan para ulama terkait hal ini? Ternyata penjelasan para ulama itu begini: mensyukuri nikmat Allah itu cukup melakukan 2 hal. Ini yang paling minimal ini aja. 2 hal ini kalau dilakukan, maka itu sudah cukup dikatakan telah mensyukuri nikmat Allah. Apa itu? 1, i'tiraf. Yang kedua adalah tahmid. Apa itu i'tiraf? I'tiraf itu mengakui, pengakuan bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Allah hanya menuntut itu saja. Akuilah bahwa ini dari Allah. Jangan merasa bahwa itu dari diri kalian sendiri. Kadang orang kan lupa begitu ya. Seringkali lupa ini. Ketika sukses orang sering ngomong lelahku terbayar. Dikira itu adalah akibat perbuatannya. Padahal kalau nggak dibantu Allah kan nggak bisa itu. Kadang lupa. Aku sukses karena kerja kerasku. Loh, berarti menisbahkan kesuksesannya kepada kerja kerasnya. Padahal kalau nggak dikasih nikmat Allah, mana bisa dia mencapai pencapaian saat ini? Walaupun ini hanya iktiraf, tapi nggak semua orang sanggup melakukan. Seringkali orang itu lupa lalu kemudian menisbahkan itu pada dirinya sendiri. Saya nggak bisa gini kalau saya dulu nggak begitu. Kadang-kadang seringkali semacam itu. Semuanya itu endingnya menghebatkan dirinya sendiri. Itu keliru. Itu bertentangan dengan iktiraf. Iktiraf itu mengakui semuanya dari Allah. Udahlah, prestasi apapun semuanya dari Allah. Pencapaian apapun semuanya dari Allah. Kehebatan apapun semuanya dari Allah. Besar maupun kecil semuanya dari Allah.
Walaupun mohon maaf hanya sekedar buang angin, kalau tidak dikasih nikmat Allah, tidak bisa itu. Dokter juga nggak bisa itu menyelesaikan kalau tidak dimudahkan oleh Allah. Ya, jadi semuanya adalah dari Allah. Itu makna dari i'tiraf, mengakui semuanya dari Engkau ya Allah. Itu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tahmid. Tahmid itu apa? Tahmid itu maknanya adalah memuji Allah dengan lisan. Harus dengan lisan. Nggak hanya dengan hati ya, harus dengan lisan. Bagaimana itu? Yakni dengan mengucapkan alhamdulillah. Minimal gitu sudah. Segala puji miliknya Allah. Alhamdulillah. Kalau variasi tahmid itu banyak sekali. Alhamdulillah boleh, hamdan lillah boleh, ya. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah boleh. Banyak variasi tahmid itu banyak sekali, tapi esensinya adalah memuji Allah. Ya, jadi dua ini cukup, dua ini ketika dilakukan maka itu sudah dikatakan telah mensyukuri nikmat Allah. Nah, nikmat itu kan ada yang kelihatan banget di depan mata, ada yang sebenarnya itu nikmat tapi karena saking biasanya akhirnya kita itu nggak terasa bahwa itu nikmat. Ya. Kan yang jenis kedua ini yang paling banyak sebenarnya. Kalau seseorang misalnya sangat memimpikan untuk menikah, lalu kemudian oleh Allah dikasih istri atau suami, kan terasa banget nikmat itu ya, sehingga dia kemudian bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu ya. Orang yang sangat pengen punya anak, lama nggak punya anak, lalu kemudian dikasih rezeki anak, itu baru terasa nikmat punya anak tersebut. Tapi nikmat yang setiap hari didapatkan seringkali lupa itu. Nikmat dapat oksigen, kan nikmat dari Allah ini. Coba yang sakit-sakit yang harus dikasih bantuan oksigen itu gimana itu? Ya, kita tanpa harus dikasih tabung khusus bisa bernapas secara bebas. Ini kan nikmat dari Allah. Nah, yang semacam ini sering lupa. Nikmat dikasih pekerjaan. Betapa banyaknya orang yang bingung cari pekerjaan sampai akhirnya harus terjerumus pada perbuatan kriminal misalnya ketika imannya lemah. Lalu kita setiap hari itu bisa bekerja dengan nyaman, damai, mendapatkan penghasilan yang halal. Nikmat juga itu. Nikmat bisa sholat ke masjid. Ini nikmat juga itu. Gak semua orang bisa dengan tenang semacam ini. Saudara kita yang ada di Palestina sana galau setiap saat itu. Ini hidup apa mati nggak setelah ini? Kan gitu ya. Nah, ini keamanan, ini nikmat juga, tapi karena saking biasanya tidak terasa nikmat. Nah, oleh karena itu yang paling aman, nanti kita bahas hadisnya ya. Yang paling aman memang untuk bersyukur jenis ini adalah setiap pagi dan sore itu selalu mengucapkan ya Allah, semua nikmat yang aku dapatkan hari ini semuanya dari Engkau. Falakal hamdu, maka segala puji bagimu. Nah, itu sudah menggabung dua tadi berarti. Mengakui nikmat dari Allah, satu melakukan tahmid. Begitu sore hari juga demikian, diulang lagi, ya Allah, semua nikmat yang Kau berikan padaku hari ini semuanya hanyalah darimu, bukan dari selain Engkau. Falakal hamdu, maka bagimu segala puji. Sekedar mengucapkan gitu sambil ditata hatinya itu sudah memenuhi hak syukur pada hari itu untuk semua jenis nikmat yang didapatkan. Nah, ini yang dinasihatkan dan diajarkan oleh ulama-ulama soleh sejak zaman dulu. Saya bacakan di antaranya yang diucapkan oleh Sulaiman At-Taimi dalam kitab Asy-Syukr Ibnu Abi Dunya. Beliau mengatakan, innallaha an'ama 'alal ibadi 'ala qadrihi wa kallafahum asy-syukra 'ala qadrihim. Sesungguhnya Allah itu memberi nikmat kepada hamba itu sesuai dengan kadar yang ditetapkannya. Jadi terserah Allah ngasih nikmat hambanya macam-macam ya. Dikasih banyak, dikasih sedikit, dikasih tengah-tengah, terserah Allah. Lalu Allah mentaklif mereka bersyukur ala qadrihim, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, kemampuan manusia itu minimal semuanya pasti bisa mengakui, iktiraf dan tahmid, memuji. Kalau ini semuanya pasti bisa. Nggak ada alasan lagi, saya nggak mampu bersyukur pada Allah. Oh, hanya sekedar mengakui saja. Itu kan, kalau pengakuan itu hanya sekedar meremukkan kesombongan ya. Sekedar menghilangkan ego saja kalau hanya pengakuan itu. Tapi walaupun hanya ngaku aja nggak mudah loh ya. Walaupun hanya ngaku itu kadang-kadang tidak mudah. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu perlu puluhan tahun untuk ngaku. Ngaku apa? Ngaku salah. Padahal hanya ngaku loh ya.
Semenjak membuang Nabi Yusuf di dalam sumur itu, ditanya oleh ayahnya, kemana Yusuf? Jawabannya selalu dimakan serigala. Terus ketika ditanyakan keanehannya, lo dimakan serigala kok bajunya utuh, itu bagaimana? Jawabannya enggak tahu. Itu bertahun-tahun, itu puluhan tahun jawabannya begitu. Apa yang sulit? Ngaku kan? Sekedar ngaku tok itu nggak bisa. Kalau ini konteksnya ngaku salah ya. Ngaku salah pun nggak semua orang sanggup gitu ya. Biasanya gengsi, egonya lagi, karena kesombongannya. Makanya selama puluhan tahun itu saudara Nabi Yusuf itu tidak diberi taufik Allah bertobat, karena nggak mau ngaku dulu. Ya, syarat utama Allah itu sayang pada hamba, syarat utama Allah itu memberi taufik pada hamba itu adalah ngaku salah dulu. Nah ini bedanya saudara Nabi Yusuf dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu begitu makan buah larangan langsung ngaku salah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Itu udah nggak nyalah-nyalahkan orang lain, udah terus ngaku salah dirinya. Padahal andaikan membela diri, nyalahkan orang lain kan bisa toh. Nabi Adam bisa nyalahkan istrinya. Saya itu sudah mengingatkan istri salah, ya Allah. Jangan, tidak boleh itu. Tapi ngotot aja. Memang riwayatnya kan istrinya dulu yang makan itu. Nabi Adam itu masih ragu sebenarnya. Tapi Hawa itu waktu itu meyakinkan nggak apa-apa itu. Dimakan ternyata bener nggak apa-apa Hawa. Begitu sudah diyakinkan nggak apa-apa, Nabi Adam ikut-ikutan makan, baru efeknya muncul. Apa itu? Yakni semua bajunya itu rontok sehingga telanjang bulan. Kemudian mereka berdua memetiki daun-daun surga. Ini penjelasan para ulama, kenapa kok Hawa saat makan buah larangan itu kok belum ada efek, tapi kok setelah Nabi Adam ikut baru ada efek. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah, kata para ulama, karena Allah itu memberikan larangan itu pada keduanya. Ya. Jadi kalau satu melanggar, Allah itu masih memaafkan, masih menahan hukumannya. Begitu dua-duanya melanggar, maka sudah layak terkena hukuman semuanya. Jadi karena Nabi Adam itu ngaku salah, maka diampuni oleh Allah, disayang oleh Allah. Beda dengan iblis. Iblis gak pernah ngaku salah, malah menyalahkan Allah. Fabima aghwaitani, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah. Loh, yang disalahkan apa? Allah itu. Itu sifatnya iblis. Ya. Makanya walaupun sudah ngaku, itu gak mudah loh bagi setiap orang itu. Mengakui itu nikmat Allah. Kalau bagi orang beriman mudah banget ya. Tapi bagi orang-orang yang merasa selama ini sudah bekerja keras, sudah merasa banyak jasanya, sudah merasa melakukan banyak hal, itu kalau gak diakui itu gak terima kadang-kadang itu. Lupa kalau semuanya dari Allah. Nah, orang yang kalau mengakui nikmat dari Allah gak pernah pusing kalau tidak diakui manusia. Ya. Misalnya ngasih sedekah terus diingkari, gak pernah dia ngasih saya. Santai aja, kenapa? Loh, itu dari Allah. Saya itu kan hanya menyalurkan punyanya Allah. Kalau saya nggak dikasih Allah ya nggak akan bisa saya. Begitu ya. Itu berarti sudah menghancurkan egonya untuk supaya diakui bahwa itu adalah dari dirinya. Nggak mudah ini, bener. Karena mengakui nikmat Allah itu ada hubungan yang sangat erat dengan ikhlas. Ada hubungan yang sangat erat dengan beramal karena Allah. Nggak mudah. Ya, seringkali orang butuh pengakuan. Kan banyak sekali betapa orang itu melakukan hal-hal yang nggak logis, yang gila, sekedar cari perhatian. Dan itu kan pengakuan itu ya, butuh pengakuan sebenarnya. Nah, makanya walaupun hanya iktiraf, perlu perjuangan. Mengakui ya Allah semuanya darimu. Nah, walaupun manusia nggak mungkin, nggak masalah. Ya, seorang orang tua yang nggak diakui anaknya jasanya membesarkan, tidak masalah. Ya. Seorang anak yang membaiki orang tua yang tidak diakui, tidak masalah. Seorang kawan selama ini membaiki kawannya, tidak diakui, tidak masalah. Karena semuanya memang dari Allah. Ya, gitu ya. Termasuk riwayat Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu diriwayatkan pernah berdoa begini. Ay Rabbi, kaifali an ashkuraka wa inni la asilu syukraka illa bi ni'matika. Wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa mensyukurimu sementara aku ini tidak mungkin bisa mensyukurimu kecuali dengan nikmatmu. Nah, ini jadinya gimana ini ya? Saya bisa bersyukur pun kan juga atas nikmat dari Allah.
Ya, nikmat dikasih dunia, nikmat dikasih ilmu, nikmat dikasih taufik, semuanya kan dari Allah juga. Gimana nih ya Allah cara bersyukur padamu? Ya, maka fa'atahul wahyu an ya Dawud alaysa ta'lamu anna alladhi bika minan ni'ami minni. Maka datanglah wahyu, wahai Dawud, bukankah kamu mengetahui bahwa nikmat yang ada padamu itu dariku? Qala bala ya Rabbi, tentu ya Rabbi. Qala, maka Allah berfirman, fa inni arda bidzalika minka, maka aku sudah ridho itu darimu. Artinya sekedar iktiraf, pengakuan bahwa ini semuanya dari Allah, cukup. Ya, Allah nggak menuntut yang berat-berat pada hambanya. Sekedar mengakui itu dari Allah, itu sudah cukup. Termasuk juga doanya Nabi Musa, ya Rabbi, kaifa li an ashkuraka wa asgharu ni'matin wada'taha indi min ni'amika la yujazi biha amali kulluhu. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku mensyukurimu sementara nikmat terkecil yang kau letakkan padaku itu saja tidak mungkin amalku seluruhnya bisa menyamainya. Ini yang kita bahas tadi ya. Jadi Nabi Musa itu sejak zaman dulu itu sudah memiliki pemahaman semacam itu. Amal kita semuanya, andaikan kita sholat terus mulai usia balik sampai 70 tahun sekalipun itu sekedar membayar nikmat mata aja nggak cukup loh itu. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Musa itu semacam itu. Terus gimana aku harus mensyukuri nikmat yang lain? Seakan-akan begitu. Sementara nikmat Nabi Musa itu bukan hanya nikmat dunia yang beliau rasakan. Sejak kecil sudah hidup di istana, mewah kan hidupnya. Kemudian beliau itu mendapatkan nikmat tubuh yang sangat kuat, nempeleng orang tewas. Itu kan nggak semua dikasih ya, nikmat semacam itu. Lalu kemudian sudah begitu dikasih nikmat nubuwah, dijadikan nabi. Itu kan sebesar nikmat toh. Itu jauh lebih nikmat dari diangkat jadi presiden, jadi kaisar. Oh, itu jabatan duniawi. Sementara jadi nabi itu kan Allah yang ngasih jabatan. Ya. Dan orang yang jadi nabi itu dipastikan diridhoi oleh Allah dan pasti di akhirat masuk surga. Itu kan nikmat terbesar itu. Gimana cara mensyukurinya? Itu yang dirisaukan oleh Nabi Musa. Lalu jawabannya fa'atahul wahyu, maka datanglah wahyu an ya Musa al-an syakartani. Datanglah wahyu kemudian mengatakan, wahai Musa, sekarang kamu telah bersyukur kepadaku. Nah, dari sisi mananya itu? Ya dari sisi bahwa Nabi Musa itu mengakui nikmatnya dari Allah sudah. Itu sudah dianggap mensyukuri, artinya i'tiraf tadi, mengakui bahwa itu semuanya dari Allah. Gitu ya. Jadi sesekali pas mau tidur itu direnungkan gitu ya. Direnang-renang, dihayati ya. Hari ini apa saja ya nikmat yang diberikan Allah pada saya. Saya bisa makan kenyang, alhamdulillah. Saya bisa sholat 5 waktu, alhamdulillah. Anak-anak sehat semua, alhamdulillah. Semuanya dikasih sehat, alhamdulillah. Uang masih ada, alhamdulillah. Kan banyak ya nikmat itu ya. Terus diucapkan, ya Allah, kullu dzalika minka, semuanya dari Engkau ya Allah. Sedaya saking panjenengan ya Allah. Itu sudah iktiraf itu sudah mengakui itu. Ya. Dan ingat ya janji Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bisa bersyukur pasti akan ku tambah. Jadi pasti ditambah itu walaupun cuma gitu aja. Jadi bersyukur yang seperti ini walaupun ringan, tapi nggak banyak yang melakukan. Coba di antara 1 juta muslim yang tidur, sebelum tidur itu berapa persen kira-kira yang mengingat-ingat nikmat Allah pada hari itu? Ya, padahal itu suatu hal yang ringan banget, yang kalau dipraktekkan luar biasa itu, luar biasa. Ya, oke. Termasuk juga di sini ada riwayat dari Nabi Musa juga. Nabi Musa itu pada saat dipanggil Allah di Bukit Tursina, beliau berdoa, ya Rabbi, in ana shallaitu famin qibalika. Wahai Tuhanku, kalau saya bisa sholat maka itu darimu. Wa in ana tasaddaqtu famin qibalika. Kalaupun saya bisa sedekah itu juga darimu. Orang bisa sholat itu kan banyak nikmat Allah padanya toh. Pertama nikmat ilmunya dulu, nikmat hidayah dulu lah ya.
Banyak orang muslim yang ngaku muslim tapi nggak bisa sholat. Artinya hidayah kan belum dapat itu. Orang bisa sholat berarti sudah dapat nikmat hidayah. Nikmat yang kedua, nikmat taufik, bisa dikuatkan untuk sholat. Nikmat yang ketiga adalah nikmat ilmu untuk bisa sholat, kan begitu. Terus nikmat yang keempat adalah nikmat aman. Orang nggak aman nggak bisa sholat loh ya. Nikmat yang berikutnya adalah nikmat sehat seluruh tubuh. Orang lumpuh nggak bisa sujud dan rukuk seperti orang yang normal saat sholat, kan begitu. Makanya benar Nabi Musa mengatakan, kalaupun saya bisa sholat itu semua asalnya nikmatnya darimu. Kalau saya bisa sedekah itu juga darimu. Hartanya dari siapa? Allah yang ngasih. Untuk dapat harta kan sumbernya banyak. Bisa dari bekerja, bisa dari hibah, bisa jadi warisan, dari manapun. Bekerja pun siapa yang memudahkan? Allah. Ya. Dikasih skill apa itu kan dari Allah. Yang menggiring untuk punya skill tertentu itu kan Allah. Makanya nggak bisa orang yang bakatnya matematika dipaksa untuk jadi pelukis misalnya. Nggak bisa. Orang yang bakatnya adalah bahasa nggak bisa dipaksa untuk menjadi seorang ilmuwan misalnya. Itu Allah semua yang ngasih petunjuk itu. Allah semua yang ngasih nikmat tersebut sehingga dia bisa bekerja, bisa menghasilkan misalnya. Jadi kalaupun bisa bersedekah itu darimu ya Allah. Wa in ballaghtu risalatika famin qibali, kalaupun aku bisa menyampaikan risalah darimu, menyampaikan wahyu darimu, itu pun juga atas nikmatmu. Yang ngasih wahyu adalah Allah, yang ngasih kekuatan ngomong juga Allah, yang ngasih mukjizat juga Allah. Semuanya diakui oleh Nabi Musa, semuanya dari Allah. Fa kaifa ashkuruka, gimana aku bisa mensyukurimu? Jadi secara logika namanya berterima kasih itu kan kita membalas dari kita sendiri kan gitu tuh. Enggak dinamakan terima kasih kalau kita masih menggunakan sesuatu dari orang yang hendak kita terima kasih kan gitu. Misalnya ya, ada orang yang pernah mentraktir kita ke rumah makan. Bagaimana kita dikatakan berterima kasih pada orang itu? Mau balasnya itu. Balasnya adalah kita gantian traktir. Kita bawa ke rumah makan, pakai uang kita kan gitu ya. Kan jadi aneh kalau kita mau balas tapi pakai uangnya orang itu kan gitu ya. Itu gak dikatakan berterima kasih kan. Ini yang dirisaukan Nabi Musa itu kayak gitu. Saya ini ingin bersyukur padamu ya Allah, tapi lah semuanya dari engkau, gimana ini? Cara bersyukurnya ini bagaimana? Logikanya begitu ya. Lalu kemudian jawaban Allah bagaimana? Ya Musa, al-an syakartani. Wahai Musa, sekarang kamu sudah bersyukur kepadaku. Kenapa? Karena pengakuan tadi, pengakuan semuanya dari Allah. Ya itulah hakikat syukur yang asli yang diminta Allah, sebenarnya cuma itu saja. Ya, betapa mudahnya ya, cara ibadah yang diminta oleh Allah ya. Ada juga riwayat dari Bakar bin Abdullah, beliau mengatakan ma qala abdun qattu alhamdulillah illa wajabat alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan alhamdulillah maka melainkan pasti dia dapat nikmat satu hal yang lain. Nah, ini luar biasa ini. Ini memahami ayat la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau seorang hamba itu bisa ngomong alhamdulillah satu kali, itu pasti di sisi Allah dia pasti akan dapat nikmat. Entah apa itu, tapi sudah dipastikan. Jadi kalau kita bisa mengucapkan itu 30 kali selesai sholat ya, itu selesai sholat itu kita pasti akan dapat 30 nikmat. Entah kita sadar apa tidak, pasti dapat itu. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah 100 kali, maka pasti akan dapat nikmat 100 kali juga. Sebanyak apapun kita mengucapkan, maka sebanyak itu pula lah kita mendapatkan nikmat. Fama jaza'u tilkan ni'mah. Lalu apa balasan atau bentuk syukur dari nikmat tersebut? Balasannya adalah an yaqul alhamdulillah ya. Bentuk syukurnya adalah mengucapkan lagi alhamdulillah. Lalu akhirnya dapat lagi nikmat yang lainnya. Jadi nikmat itu kayak deret ukur kira-kira ya. Jadi dapat nikmat, alhamdulillah, dapat lagi, dapat. Jadi menggiring banyak nikmat yang lainnya. Semakin banyak tahmidnya, maka akan semakin banyak nikmat yang didapatkannya. Dan nikmat Allah tidak akan pernah habis. Ya. Jadi kalau pakai logika kita sederhana, pakai ukuran-ukuran manusia bisa jadi habis. Misalnya ya, ada orang kaya yang bilang gini, saya kasih Anda uang 10.000,
Kalau Anda mengucapkan terima kasih, saya tambah lagi 10.000 jadi 20.000. Kalau Anda mengucapkan terima kasih, saya tambah lagi 40.000. Ya. Ini kalau orang terus-terusan begitu, lama-lama kan habis uangnya ya. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah tidak akan habis. Nah, kemarin kan sudah kita bahas ya. Seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul jadi satu, terus minta semua permintaannya dan dikabulkan oleh Allah, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Jadi perumpamannya hanya seperti sebuah jarum yang dicelupkan ke samudera yang sangat luas. Artinya apa? Enggak berkurang sedikit pun, enggak ada maknanya, ya. Ya. Nah, agar kita bisa melaksanakan bentuk syukur yang direkomendasikan ini, yakni iktiraf dan tahmid tadi, maka salah satu amalan yang bisa kita amalkan diantaranya adalah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Dawud. Riwayat ini dihasankan oleh Syu'aib al-Arnaud. Rasulullah bersabda, "Man qala hina yusbihu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru faqad adda syukrahu yaumihi wa man qala mithla dhalika hina yumsiya faqad adda syukra lailatihi." Barang siapa yang pada saat pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbahabi min ni'matin faminka wahdaka, ya Allah, apapun di pagi ini nikmat yang ada semuanya darimu saja, la syarikalak, tidak ada sekutu selainmu. Artinya kita tidak mengakui selain Allah, hakikatnya semuanya dari Allah. Falakal hamdu, maka bagimu segala puji, walakas syukru, dan bagimu segala bentuk syukur. Kata Nabi, faqad adda syukra yaumihi, maka dia telah menunaikan syukur pada hari itu. Jadi kalau mengucapkan pagi hari, itu berarti umur syukurnya itu sampai datang malam, ya, di waktu sore lah ya. Lalu kalau mengucapkan itu sore hari, maka telah menunaikan syukur semalam itu. Makanya saya katakan tadi, menurut riwayat ini, jadi kita paling tidak mengucapkan doa ini 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Paling tidak setelah subuh, setelah asar, gitu ya. Itu yang dikatakan sholat bardain, ya, sholat yang sangat utama, sholat yang kalau diamalkan maka membuat orang dijamin masuk surga. Nah, itu selesai sholat sambil mengucapkan doa ini, gitu ya. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma ma asbahabi min ni'matin faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Tolong lagi. Allahumma ma asbahabi min ni'matin faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Satu kali lagi. Allahumma ma asbahabi min ni'matin faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Nah, ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita amalkan ya, terus menerus setiap hari, sehingga kita melaksanakan perintah bersyukur oleh yang diperintahkan oleh Allah. Ada juga riwayat penguat, walaupun ini riwayatnya didhaifkan oleh sebagian ahli hadis, tapi untuk sekedar motivasi tidak masalah, sekedar untuk targhib. Ada diriwayatkan Rasulullah bersabda, ma an'amallahu ala abdin ni'matan fa'alima annaha min indillahi illa kataballahu lahu syukraha qabla an yahmadahu 'alaiha. Tidaklah Allah memberikan nikmat pada seorang hamba, lalu hamba tersebut mengetahui itu dari Allah, melainkan Allah sudah mencatat dia bersyukur sebelum memujinya. Nah, ini luar biasa ini ya. Sekedar mengakui saja, sudah tahu itu sudah dia catat bersyukur.
wa ma aznaba 'abdun dzanban fanadima 'alaihi illa kataballahu lahu maghfiratan qabla an yastaghfirahu. Dan tidaklah seorang hamba berbuat dosa kemudian dia menyesal, melainkan Allah sudah mengampuninya sebelum dia meminta ampun. Ini sangat mendorong ya hadis ini. Untuk sebagai bentuk targhib itu tidak masalah karena sesuai dengan makna riwayat yang lainnya. Ada juga asar yang lugas dari Hasan, diriwayatkan Nabi Musa berdoa, "Ya Rabbi, kaifa yastati'u Adam an yu'addiya syukra ma sana'tahu ilaihi?" Wahai Tuhanku, bagaimana mampu Adam itu menunaikan syukur terhadap nikmat yang kau berikan kepadanya. Nah, jadi kali ini Nabi Musa itu menanyakan caranya Nabi Adam bersyukur itu bagaimana. Karena nikmat Nabi Adam itu kan besar banget ya. Tidak ada anak cucu Nabi Adam yang nikmatnya diberi seperti Nabi Adam. Gimana itu? Khalaqtahu biyadika. Engkau ciptakan Adam itu dengan tanganmu. Kalau semua turunan Nabi Adam kan diciptakan dari pertemuan sperma dengan ovum, gitu ya. Enggak langsung diciptakan oleh Allah sendiri. Wa nafakhta fihi min ruhika, dan kau tiupkan dari ruhmu. Artinya ruh yang diciptakan Allah diberikan kepada Nabi Adam. Wa askanta jannataka, dan kau tempatkan di surgamu. Sebelum beramal sudah diberi nikmat masuk surga. Itu kan nikmat besar banget ya. Sudah disuruh bersenang-senang. Wa amartal malaikata fasajadu lahu, dan kau perintahkan malaikat sujud kepadanya untuk menghormati. Orang di dunia itu mendapatkan penghormatan kan perlu usaha ya. Bagaimana dia berprestasi terus dapat pengakuan, dihormati, kan begitu. Kalau Nabi Adam ini dihormati sejak lahir, sejak ada maksudnya ya. Sudah tanpa usaha. Ya. Terus gimana itu? Cara bersyukurnya Nabi Adam itu bagaimana? Jawabannya, ya Musa alima anna dzalika minni fahamidani fakana dzalika syukran lima sana'tuhu lahu. Wahai Musa, dia tahu itu semuanya adalah dariku, lalu dia memuji aku, maka itu sudah menjadi bentuk syukurnya kepadaku. Ini konsisten dengan asar-asar ini ya, yang saya katakan tadi, iktiraf dan tahmid. Minimal itu pengakuan dan memuji Allah. Makanya ya, sekecil apapun nikmat kita biasakan itu ya. Awalnya lapar, terus kenyang, ya Allah, alhamdulillah, ini semua darimu ya Allah, alhamdulillah. Gitu. Walaupun hanya kenyang dari rasa lapar. Bisa bangun subuh, alhamdulillah. Kalau enggak kau bangunkan enggak bisa ini ya Allah. Lakal hamdu walakas syukru. Itu ya, dibiasakan mengucapkan semacam ini. Oke. Ada juga riwayat Nabi Daud, beliau berdoa, alhamdulillah, ay Rabbi, kaifa li an ashkuraka wa inni la asilu syukraka illa bi ni'matika. Oh, ini sudah ya. Oke. Ini ada riwayat lain dari Umar bin Abdul Aziz yang menunjukkan kefakihan beliau. Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin yang termasuk mujtahid mutlak. Ada salah seorang pegawainya yang menulis surat pada Umar, kemudian bertanya, wahai Amirul Mukminin, saya ini berada di sebuah daerah yang banyak sekali nikmatnya, sampai saya ini khawatir orang yang menjadi penduduknya itu menjadi melemah syukurnya. Gitu ya. Jadi ini kerisauan seorang pejabat ya. Ini luar biasa ya. Zaman dulu itu yang dirisaukan itu syukurnya rakyat itu ya. Kalau sama sekarang kan yang dirisaukan sebanyak apa saya bisa mengambil uang rakyat gitu. Kalau pejabat dulu ini karena saking takwanya itu surat menyurat dengan penguasa itu masalah-masalah kayak begini nih. Ini kok nikmatnya luar biasa ya. Rakyat saya ini kok banyak banget nikmatnya ya. Mungkin makan kenyang, makan enak, pakaian bagus, sejahtera lah intinya itu. Malah galau gitu ya. Galaunya ini gimana, bisa bersyukur apa tidak ini ya. Ditanyakan kepada khalifah waktu itu. Maka Umar menulis, sesungguhnya saya ini memandang kamu itu mengenal Allah. Ya. Saya menduga kamu itu adalah orang yang punya ma'rifah terhadap Allah, intinya begitu. Dan sesungguhnya Allah itu tidaklah memberi nikmat pada seorang hamba
kemudian hamba tersebut memujinya, maka pujiannya itu lebih afdol dari nikmatnya. Artinya apa? Jawaban Umar bin Abdul Aziz adalah orang itu dikasih nikmat apapun, sebesar apapun, pokoknya bisa mengucapkan alhamdulillah, itu sudah bentuk syukur. Dan kata-kata alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmatnya. Kok bisa lebih baik? Logikanya bagaimana? Iya, karena nikmat apapun yang diberikan Allah pada kita ini kan sifatnya duniawi. Nikmat mobil misalnya, orang dapat nikmat mobil misalnya, terus bisa mengucapkan alhamdulillah. Lebih baik mana ucapan alhamdulillah dengan mobilnya? Lebih baik alhamdulillah itu. Kenapa? Karena mobil itu akan hilang, akan ditinggal, akan rusak. Tapi alhamdulillah kekal, dan nanti akan menjadi balasan yang akan didapatkan di akhirat. Makanya di sini dikatakan itu lebih baik daripada nikmatnya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa itu ada dalam Al-Quran? Menunjukkan bagaimana pemahaman ini digali dari Al-Quran. Ini yang menunjukkan mujizat mutlaknya itu di situ ya. Karena mampu menggali sesuatu yang orang biasa nggak bisa melihatnya. Beliau mengatakan, Allah berfirman, "Walaqad atayna Dawuda Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin." Sungguh aku telah memberi Dawud dan Sulaiman ilmu, maka mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dibandingkan dengan mayoritas hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah ini mengutip ucapannya Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud yang saat diberi nikmat yang sangat banyak, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi, artinya memuji Allah. Ya. Nikmatnya Nabi Daud dan Sulaiman itu kan banyak banget ya. Nabi Daud itu dijadikan raja, ya, dijadikan nabi, sudah raja dan nabi lagi, gitu ya. Itu kan menggabung kejayaan duniawi dan kejayaan ukhrawi itu. Nabi Sulaiman apalagi itu, kekuasaannya itu luar biasa itu. Biasanya orang itu kalau dikasih dunia nggak dikasih akhirat, atau nggak banyak ya. Kalau dikasih akhirat, dunianya yang dikecilkan, biasanya begitu ya. Lah ini dua-duanya dikasih ini, dunia dapat, akhirat dapat. Maka ketika mengucapkan alhamdulillah, Allah ridho, sampai dikutip dalam Al-Quran, menunjukkan cukup itu sebagai bentuk bersyukur. Gitu ya. Nabi Umar mengatakan, nikmat apa yang lebih besar dari yang diberikan Allah kepada Nabi Daud dan Sulaiman? Gitu ya. Sebesar itu nikmatnya saja Allah sudah ridho dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, termasuk juga ayat dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, dan seterusnya sampai ayat waqila alhamdulillah. Orang-orang itu semuanya dituntun menuju surga. Begitu sampai masuk surga, maka mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kata Umar, nikmat apa yang lebih besar daripada masuk ke dalam surga? Nah, sebesar itu pun Allah sudah ridho hanya dengan syukur dengan ucapan alhamdulillah. Ini menunjukkan luar biasa. Cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, mengakui itu nikmat dari Allah, maka itu sudah menunaikan bentuk syukur. Ya. Di Sahih Muslim juga ada pernyataan lugas bahwa Allah sudah ridho dengan itu. Rasulullah bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklah fayahmadahu 'alaiha aw yashrabas syarbah fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu benar-benar ridho pada seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Yang ketika makan, satu kali makan terus dia memuji Allah atas makanan tersebut, dan satu kali minum lalu kemudian memuji Allah atas minuman tersebut. Nah, langsung praktekkan setelah ini. Belum makan malam ya. Setelah makan malam coba ini. Bayangkan hadis ini, ketika makan terus ucapkan alhamdulillah. Kalau ngerti bahasa Arab, alhamdulillahilladzi at'amana, ya, wasaqana. Itu ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat makan dan minum. Ini dinyatakan dalam hadis Nabi, jelas Allah ridho saat itu juga. Maka selesai makan, bayangkan Allah itu memandang kita dengan ridho, memandang kita dengan senang. Sehingga kalau kita dalam situasi kayak begitu itu menunaikan hak syukur yang sebenar-benarnya. Makan ini kan kegiatan harian ya. Tapi nggak banyak, nggak semua orang itu diberi taufik untuk ingat mensyukuri nikmat Allah. Kadang ada yang bisa mengucapkan alhamdulillah, tapi pikirannya mikir yang lain, gitu ya. Nah, ini belum benar. Mengucapkan alhamdulillah harus dengan
dengan penghayatan. Karena ucapan itu diucapkan untuk dihayati dan dipahami. Ya. Orang kalau misalnya memuji tapi pikirannya ke yang lain, itu kan tidak terasa pujian. Misalnya jenengan dipuji orang misalnya, wah jenengan kok dermawan sekali, tapi pikirannya kosong sambil memikirkan yang lain. Dermawan sekali, itu terasa nggak sebagai pujian? Kan seperti penghinaan ya, malah seperti penghinaan. Makanya saat memuji Allah ditata betul hatinya. Alhamdulillah, ya. Pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Matur suwun Gusti, matur nuwun. Ya Allah telah memberikan nikmat makan ini. Ini ridho ini janji Allah di sini. Sekedar mengucapkan gitu itu sudah ridho, ya, sangat jelas. Ya. Orang yang dermawan itu bisa merasakan ya bahwa ucapan terima kasih atau pengakuan tulus dari orang yang dibaiki itu lebih berharga ya daripada pemberiannya. Misalnya ada orang dermawan ngasih uang 1 juta misalnya, terus yang dikasih itu berterima kasih sekali, itu terima kasih Pak, terima kasih sekali telah dikasih, semoga Allah doakan macam-macam gitu ya. Itu perasaannya itu lebih bergembira mendengarkan kata-kata terima kasih itu baginya lebih berharga daripada uang 1 juta yang diberikannya. Nah, kita dikasih perasaan kayak gitu di dunia ini biar bisa merasakan bahwa Allah itu lebih berbahagia, Allah itu lebih bergembira pada saat hambanya bersyukur walaupun hanya mengucapkan alhamdulillah. Sehingga yang diberikan Allah itu lebih rendah nilainya daripada ucapan syukur yang kita ucapkan kepada Allah, gitu ya. Yang harus kita waspadai adalah jangan sampai kita ini karena lupa lalu kemudian tidak bersyukur kepada Allah. Karena ada ucapan ulama yang agak menakutkan di sini. Abu Hazim itu mengatakan semua nikmat yang tidak disyukuri maka dia akan berubah menjadi baliyah, menjadi bala, menjadi musibah. Ini yang mengerikan ya. Kata Abu Hazim beliau mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak mendekatkan diri pada Allah maka itu akan menjadi bala. Hati-hati ya, jangan sampai itu ya. Nah, kalau nggak disyukuri, nggak mendekatkan diri pada Allah, itu bisa berubah menjadi bala. Maka alangkah banyaknya di zaman dulu itu kaum-kaum yang sebenarnya sejahtera, yang dikasih makan minum enak, tapi gagal bersyukur pada Allah, akhirnya menjadi bala, dibinasakan oleh Allah. Itu banyak sekali kisah-kisah yang seperti itu di masa lalu. Semoga Allah tidak menjadikan kita termasuk golongan mereka. Baik, kalau sudah nggak ada, berarti sementara cukup sampai di sini kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.